Hello everybody, my name is Catur Bakti Prasna. I'm from Alsada Vocational High School. Hari ini saya akan memberitahu beberapa metode keamanan yang dapat Anda terapkan dalam Wi-Fi. Yang pertama ada WEP atau Word Equivalence Privacy. Bekerja dengan memproteksi link atau sambungan pada tingkat data sehingga terjadi proses transmisi data antara perangkat klien dan akses point. Kelemahan metode ini adalah tidak mendukung end-to-end security dan faktor metode enkripsi yang masih dapat diretas. Dengan metode enkripsi 64 bit atau 128 bit, password yang dimasukkan hanya diizinkan menggunakan format kombinasi angka 0 sampai 9 dan bilangan heksadesimal A sampai F. Format enkripsi 64 bit mewajibkan password yang dimasukkan sebanyak 10 digit. Sedangkan tipe 128 bit dapat memasukkan password sebanyak 26 digit. Berikut adalah beberapa kekurangan pada metode keamanan WEP. Yang pertama, masih menggunakan algoritma RC4 yang mudah untuk dideskripsi sehingga mudah untuk diretas. Yang kedua, key dalam WEP bersifat statis sehingga pada enkripsinya dapat dibaca dengan mudah. Yang ketiga, kelemahan dalam hal integritas CRC32 atau Cycle Redundancy Check. Metode kedua ada WPA atau Wi-Fi Protection Access. WPA adalah metode keamanan pada jaringan nirkabel dengan standar IEEE 802.11i sebagai generasi baru yang memperbaiki tingkat keamanan WP yang masih banyak celahnya. Perbaikan metode deskripsi key dibandingkan WP meningkat menjadi 256 bit, sehingga pengamanan pada WPA dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada WPA PSK atau Wi-Fi Protected Access Preset Key. Kata sandi atau password yang harus dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam access point dan bersifat statis. Satu password berlaku untuk semua pengguna yang hendak terkoneksi dengan Wi-Fi. Kelemahan sistem ini adalah kata sandi SSID dapat dibuka dan dilihat dari properti sambungan Wi-Fi di komputer klien. Banyaknya karakter yang didukung oleh sistem ini adalah 8-63 karakter atau 64 bilangan heksadesimal. Yang kedua ada WPA Enterprise. Nama lain standar pengamanan ini adalah WPA strip 802.1x radius yang telah memasukkan semua fitur keamanan dalam WPA PSK ditambah layanan autentikasi menggunakan server radius. Oleh karena itu, tipe ini hanya dapat diaktifkan jika ada layanan server radius yang telah disetup sebelumnya. Algoritma enkripsi yang digunakan dapat memilih opsi TKI (Temporary Key Integrity Protocol) atau AES (Advanced Encryption Standard). Pada saat Anda mengkonfigurasi WPA Enterprise, ada 3 parameter yang harus dilengkapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah server. Server adalah alamat server yang dijadikan rujukan akses point ketika memberikan autentikasi pada klien. Anda dapat mengomunikasikan dengan beberapa aplikasi seperti OpenRadius, FreeRadius, dan lainnya. Yang kedua ada port. Port merupakan nomor port yang terbuka dan diaktifkan oleh server. Yang ketiga adalah share secret. Share secret merupakan key yang dibagi kepada para pengguna. Metode ketiga ada WPA2. WPA2 dikembangkan oleh Wi-Fi Alliance sebagai versi perbaikan dari WPA dengan meningkatkan algoritma enkripsi menjadi AES CCMP. Ada 2 jenis WPA2 yang dapat Anda konfigurasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah WPA2 PSK. WPA2 PSK digunakan untuk jaringan berskala kecil hingga menengah, dengan key yang harus dibagikan kepada para penggunanya masih bersifat statis. Yang kedua adalah WPA Enterprise. Tipe ini memiliki fungsi dan peranan sama seperti WPA Enterprise. Key yang dibagi kepada para pengguna dapat berbeda-beda sesuai daftar aplikasi yang tersimpan dalam server radius. Hal yang menjadi parameter pembeda antara WPA Enterprise adalah tambahan konfigurasi WPA Group Key Regeneration Interval. Parameter ini berguna untuk menentukan interval atau jarak waktu bagi access point untuk mengubah key-nya. Interval yang dialokasikan antara 600 detik hingga 86.400 detik dengan nilai default 3.600 detik. Sekian penjelasan saya mengenai metode enkripsi yang dapat Anda lakukan pada Wi-Fi. Terima kasih dan sampai jumpa.